Hai adik-adik, berjumpa dengan saya di channel Rumah Cerdas Online. Hari ini saya akan menjelaskan mata pelajaran matematika kelas 8 SMP atau MTS bab 3 materi relasi dan fungsi. Nah, materi relasi dan fungsi ini akan dibagi menjadi beberapa bagian adik-adik. Dan untuk hari ini kita akan belajar bagian pertama. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian relasi, domain, kodomain, dan range. Pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu hubungan yang memasangkan atau mengawankan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, daerah asal atau domain adalah himpunan anggota B. Daerah kawan atau disebut dengan kodomain adalah himpunan anggota B. Daerah hasil atau ring adalah himpunan anggota B yang dipasangkan dengan himpunan A. Nah, ini merupakan pengertian dari daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil adik-adik. Sekarang kita ke contoh ya. Nah, di sini ada himpunan A, yaitu ada 2, 3, 4. Lalu ada himpunan B terdiri dari 5, 6, 8. Nah, di sini pada himpunan A angka 2 dipasangkan dengan himpunan B yaitu pada 6 dan 8. Lalu ada angka 3 dipasangkan dengan 6. Nah, selanjutnya ada 4 dipasangkan pada 8. Nah, di sini yang disebut dengan domain atau daerah asal yaitu himpunan A-nya. Di sini himpunan A kan terdiri dari 2, 3, 4. Lalu untuk kodomainnya atau daerah kawannya di sini yaitu himpunan B-nya. Di sini himpunan B terdiri dari 5, 6, 8. Begitu adik-adik. Jadi kalian nanti kalau ada soal cara menentukan domain dan kodomainnya sudah bisa ya. Nah, selanjutnya nih cara menentukan daerah hasil atau range. Nah, di sini range-nya 6,8. Kenapa begitu? Nah, di sini kan range itu himpunan anggota B yang dipasangkan dengan himpunan A. Nah, di sini himpunan anggota B yang dipasangkan dengan A yaitu 6 dan 8 kan, ada pasangannya kan? Begitu, jadi di sini range-nya 6 dan 8, sedangkan 5 tidak termasuk karena tidak mempunyai pasangan. Begitu adik-adik. Mudah kan? Nah, materi yang kedua yaitu tentang menyajikan relasi, bentuk diagram, pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, relasi berbentuk diagram panah. Relasi antara himpunan A dan himpunan B disajikan dalam bentuk diagram panah. Contoh nih ya. Nah, di sini ada tabel, ada himpunan A, K1, K2, K3. B ada Budi, Adi, Cindy. Diketahui himpunan A yaitu K1, K2, K3 dan himpunan B yaitu Adi, Budi, dan Cindy. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah komputer yang digunakan siswa. Sajikan relasi dalam bentuk diagram panah. Nah, kalau disajikan dalam bentuk diagram panah adik-adik, maka langkahnya seperti ini nih. Yang pertama, kalian buat kotak seperti ini. Lalu ini kan himpunan A. Tulis anggota-anggota dari himpunan A. Ada komputer pertama, komputer kedua, komputer ketiga. Lalu begitupun yang himpunan B. Kalian buat kotak, lalu anggota-anggota dari himpunan B. Ada Adi, Budi, lalu Cindy. Nah, di sini relasinya yaitu komputer yang digunakan siswa. Nah, komputer pertama digunakan oleh Budi. Jadi ini himpunan A dipetakan pada himpunan B, K1 dipetakan pada Budi. Begitu adik-adik, dipetakan atau dipasangkan. Nah, selanjutnya komputer kedua digunakan oleh Adi. Jadi K2 dipasangkan dengan Adi. Nah, selanjutnya yaitu komputer ketiga digunakan oleh Cindy. K3 dipasangkan dengan Cindy. Nah, yang disebut dengan domain pada contoh ini yaitu K1, K2, K3. Ini daerah asalnya. Lalu ada kodomain. Kodomainnya daerah kawan. Di sini ada Adi, Budi, dan Cindy. Nah, range atau daerah hasil itu ada Adi, Budi, dan Cindy.
Kalian masih ingat kan apa itu domain, kodomain, dan range? Mudah kan adik-adik membuat relasi berbentuk diagram panah? Nah, lanjut nih. Sekarang relasi berbentuk pasangan berurutan. Relasi dalam bentuk pasangan berurutan dilambangkan dengan X, Y, dengan X merupakan anggota domain dan Y merupakan anggota kodomain. Nah, contoh nih, sama-sama kayak yang tadi ya, himpunan A-nya ini K1, K2, dan K3. Begitupun himpunan yang B, ada Adi, Budi, dan Cindy. Nah, tadi K1 digunakan oleh Budi, K2 digunakan oleh Adi, K3 digunakan oleh Cindy. Diketahui relasi dari himpunan A ke B ke himpunan B seperti diagram panah di samping. Ubahlah relasi tersebut ke bentuk pasangan berurutan. Nah, kalau berbentuk pasangan berurutan, ingat yang ini adik-adik. Bentuknya yaitu dilambangkan dengan X, Y, dengan X anggota domain dan Y anggota kodomain. Maka untuk relasi komputer yang digunakan siswa sama dengan ini titik 2 yaitu K1, Budi. K1, Budi. X merupakan anggota domain dan Y merupakan anggota kodomain. Lalu ada K2, Adi. K2, Adi. Dan ada K3, Cindy. K3, Cindy. Begitu adik-adik, ini kalau bentuk pasangan berurutan. Nah, kalau relasinya siswa yang menggunakan komputer. Kalau yang ini kan komputer yang digunakan kan. Nah, ini sekarang kebalikannya. Relasi siswa yang menggunakan komputer. Berarti himpunan B ini akan menjadi domainnya. Lalu himpunan A akan menjadi kodomainnya. Paham? Paham ya? Lanjut nih. Nah, karena B ini menjadi domainnya, maka ada di depan Adi, K2. K2 ini menjadi kodomainnya. Begitu, lalu ada Budi, K1, dan ada Cindy, K3. Begitu adik-adik. Mudah kan? Kalau tadi panah tinggal di panah-panah, nah kalau yang berurutan nih, yaitu seperti ini bentuknya, X, Y. Paham kan adik-adik? Lanjut ya. Nah, yang ketiga nih, yaitu relasi berbentuk diagram kartesius. Relasi himpunan A dan himpunan B disajikan dalam bentuk diagram kartesius. Contohnya, nah sama seperti yang tadi nih, himpunan A, lalu ada himpunan B. Nah, K1 memasangkan pada Budi, lalu ada K2 pada Adi, K3 pada Cindy. Nah, diketahui relasi dari himpunan A ke himpunan B seperti diagram panah di samping. Ubahlah relasi tersebut ke bentuk diagram kartesius. Nah, di sini seperti ini adik-adik, kalau diagram kartesius. Di atas ini merupakan relasinya. Relasinya di sini menggunakan siswa yang menggunakan komputer. Jadi, siswa yang menggunakan komputer. Yang pertama, ada Adi. Adi menggunakan K2. Maka titiknya di sini. Lalu ada Budi. Nah, Budi ini menggunakan komputer yang pertama. Nah, titiknya kalian tarik garis, titiknya ada di sini berarti bertemunya. Lalu ada Cindy. Cindy ini menggunakan komputer yang ketiga, maka tarik garis. Nah, ketemu titiknya di sini. Itu kalau relasinya siswa yang menggunakan komputer. Nah, kalau relasinya komputer yang digunakan siswa, berarti K1 ini digunakan oleh Budi, berarti titiknya di sini. Ini. Lalu K2 ini digunakan oleh Adi, maka titiknya di sini. Dan yang K3 digunakan oleh Cindy. Nah, titiknya di sini. Gimana? Mudah kan adik-adik membuat relasi dalam bentuk beberapa diagram? Tadi ada diagram panah, diagram kartesius, dan ada tadi diagram yang kedua itu. Gimana? Mudah kan buatnya? Nah, yang terakhir nih ada latihan soal. Di sini ada soal-soal adik-adik. Kalian kerjakan ya, jawabannya ditulis di kolom komentar.
Lalu jika kalian merasa kurang dengan soal-soal ini, kalian bisa follow Instagram di bawah. Nah, di situ ada banyak soal-soal tentang materi ini beserta jawaban dan kuncinya. Jadi kalian bisa mengkoreksi salahnya kalian itu di mana. Dan untuk penguploadan materi, kalian tunggu saja ya adik-adik. Nah, cukup sampai di sini ya pelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah dijelaskan. Sampai jumpa.